Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honoris Indonesia? Wabil khusus yang saat ini sudah dinyatakan lolos tahap 2 dan akan berproses dalam pengisian daftar riwayat hidup. Kita baru saja menerima edaran BKN terkait pelaksanaan pengisian daftar riwayat hidup yang sudah ditetapkan jadwalnya ya. Namun baru saja edaran itu kita terima, kita mendapatkan kabar bahwa jadwal pengisian daftar riwayat hidup itu telah dirubah oleh BKN. Ya, informasi lengkapnya silakan ikuti video ini sampai selesai. Sekali lagi kami ingatkan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, seperti video yang kami sampaikan sebelumnya, kita sudah menerima edaran BKN tertanggal 12 Januari 2022 terkait usul penetapan NI P3K untuk tahap 2 secara elektronik ya Bapak Ibu. Ini sudah lama kita tunggu, akhirnya muncul juga. Nah, di poin berkenaan dengan jadwal, di poin ketiga bahwa persyaratan untuk pengisian daftar riwayat hidup itu dilakukan para guru adalah mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2022. Ya, sebenarnya jika kita lihat dari jadwal pengeluaran surat ini sudah tidak pas ya Bapak Ibu. Pengisian tanggal 10, di mana surat ini sendiri keluar tanggal 12 Januari 2022. Dan di samping itu, kita baru mendapatkan edaran ini di media sosial, itu tanggal 19 semalam ya. Sehingga kalau kita hitung-hitung hanya sekitar 7 hari saja lagi. Ya, semua kita mempertanyakan keterlambatan edaran ini sampai ke kita Bapak Ibu. Ini pun kita dapatkan dari media sosial, karena saat kita cek di laman BKN, ini kita tidak menemukan Bapak Ibu surat yang dimaksud. Mungkin kami tidak menemukan, tapi pada prinsipnya dicari di sini tidak ketemu karena memang kita lihat di sini. Nah, ini adalah yang lama ya, yang tahap 1. Ini sudah diposting di laman BKN. Tapi untuk edaran terbaru kita lihat di sini tanggal 17 Januari, padahal itu surat keluarnya tanggal 12 ya. Tidak ada di sini. Ini tanggal 4 Januari. Sehingga ini menyulitkan para guru untuk mengetahui jadwal secara resmi karena BKN sendiri tidak mengekspos secara resmi. Ya, terkait jadwal yang sangat mepet ini, kita baru saja mendapatkan postingan dari Ibu Nunu. Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa jadwal pemberkasan untuk P3K itu dirubah ya. Halo sahabat guru yang tercinta, update ya. Info dari BKN, pengisian daftar riwayat hidup P3K guru tahap 2 menjadi tanggal 19 Januari sampai dengan 4 Februari 2022. Terima kasih, salam hangat. Nah, ini adalah update yang disampaikan oleh Ibu Nunu. Namun sekali lagi, dari updatean 4 Februari ini, kita juga tetap belum mendapatkan edaran resmi dari BKN. Namun terlepas daripada itu, tentu saja Bapak Ibu yang sudah mendapatkan edaran ini ataupun sudah melihat informasi ini, pastikan dapat segera memulai pengisian daftar riwayat hidup, di mana berkas-berkas yang Bapak Ibu nanti urus itu di atas 19 Januari 2022 sampai dengan 4 Februari 2022. Nah, sambil mengingatkan kembali apa saja berkas yang perlu Bapak Ibu siapkan, di sini kami mengacu pada edaran BKD Provinsi Kepulauan Riau terkait pemberkasan untuk tahap 2. Kita abaikan tanggal-tanggalnya, namun kita lihat di sini berkenaan dengan berkas-berkas yang dipersiapkan ya Bapak Ibu. Seperti biasa, Bapak Ibu, soft copy pas foto terbaru latar belakang merah. Untuk khusus pas foto ini, Bapak Ibu, nanti sudah terisi ya di laman berkas DRH. Namun itu bisa diperbaharui. Kemudian berkaitan dengan surat lamaran. Nah, sekali lagi surat lamaran ini ada beberapa versi. Bapak Ibu pastikan nanti mengakses laman BKD masing-masing. Karena setiap BKD biasanya memberikan ketentuan yang berbeda. Contohnya di Kepri ini harus diketik ya dengan font Arial, kemudian size 12, kertasnya F4, tanda tangani, materai 10.000, ini biasa. Kemudian ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ceki Panitia Pelaksana, Seksi Penerimaan P3K, Guru Provinsi Kepulauan Riau. Jadi ini tujuan suratnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh saat pemberkasan tahap awal kemarin ini atas nama Ibu Ani Budiarti, di sini disebutkan kepadanya ya, sesuai dengan edaran ya, sesuai dengan edaran yang disampaikan BKD. Kemudian perihalnya ini, jadi ini format persis dari BKD yang meminta ya Bapak Ibu. Kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar saat melamar.
bukan dalam bentuk fotokopi atau legalisir. Jadi ini yang di-scan ijazah asli. Poin ketiga ini juga, yakni ijazah, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengupload ya. Nanti sudah ada. Ini sudah ada di bagian dokumen upload. Jadi satu, ini tidak perlu diupload. Kemudian ini. Namun di bagian ijazah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memperbaharui dengan cara mungkin menambah dengan serdik ya. Karena dari 10 dokumen yang diupload itu tidak ada serdik. Dan bagi Bapak Ibu yang khawatir serdik dan ijazahnya berbeda, artinya Bapak Ibu melamar dengan serdik sedangkan ijazahnya tidak sama atau tidak linear dengan formasi, maka Bapak Ibu bisa melampirkan serdik di halaman ijazah. Jadi di-scan menjadi 2 halaman digabung untuk diupload di laman SSCSN. Kemudian yang keempat adalah transkrip nilai asli. Ini juga sudah ada Bapak Ibu ya. Sudah ada di dalam laman SSCSN. Nah, yang belum ada tentu daftar riwayat hidup. Ini Bapak Ibu perlu isi dulu. Perlu isi dulu daftar riwayat hidup itu, bagian data pribadi dan bagian data pendukung lainnya seperti keluarga, riwayat pekerjaan. Itu nanti Bapak Ibu cetak, kemudian digabung menjadi satu file. Nanti di video kami sudah kami buatkan cara untuk menggabung file. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja yang telah dilegalisir pejabat wewenang, ini biasanya kita scan yang asli saja. Ini bagi Bapak Ibu yang memiliki pekerjaan sebelumnya ya, sebelum jadi ASN. Ini nanti bisa dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kalau kami di Provinsi Kepri itu dibuatkan oleh Dinas Pendidikan. Kalau Bapak Ibu adalah honorer komite, maka yang bisa membuat itu adalah kepala sekolah. Kemudian selanjutnya, seperti biasa, berkas untuk surat pernyataan 5 poin ya. Pernyataan 5 poin ini sudah otomatis ada. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini ya, 5 poin. Nanti filenya kami selipkan di kolom deskripsi. Nah, ini Bapak Ibu bisa download. Ini otomatis sudah ada memuat 5 poin pernyataan yang harus Bapak Ibu tanda tangani bermaterai. Ya, selanjutnya adalah SKCK. Ini seperti biasa nanti SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian ya. Ini wajib ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya ya. Nah, ini contoh surat SKCK. Nah, ini di-scan nanti untuk di-upload. Kemudian selanjutnya surat kesehatan, sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS atau yang bekerja di pusat pelayanan pemerintah. Ya, jadi Bapak Ibu ada 2, boleh statusnya PNS atau di unit layanan kesehatan pemerintah. Nah, di sini nanti ada 2 lembar ya, surat kesehatan jasmani dan rohani. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini dari Rumah Sakit Provinsi Riau, ini surat kesehatan untuk jasmani, kemudian yang bawah adalah surat kesehatan rohani atau kesehatan jiwa. Kemudian yang terakhir adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi ataupun menggunakan narkotika atau nafza. Nah, ini juga dibuat di rumah sakit yang sama atau di BNN. Bapak Ibu contohnya seperti ini. Ini ya, ini kebetulan dari rumah sakit yang sama, surat keterangan bebas narkoba. Ya, Bapak Ibu dapatkan. Lalu untuk syarat lainnya biasanya menyesuaikan dari informasi BKD masing-masing. Contohnya Bapak Ibu ada BKD yang meminta dikirimkan hard copy ya Bapak Ibu ke BKD masing-masing. Ada juga yang mengirimkan soft copy kepada BKD. Jadi masing-masing sesuai dengan permintaan. Khusus untuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak diminta untuk pemberkasan hard copy dan tidak juga untuk dikirim secara elektronik ke BKD. Ya, ini Bapak Ibu sekedar mengingatkan saja berkas-berkas yang perlu Bapak Ibu siapkan dan segera urus mulai hari ini sampai dengan 4 Februari masa last minute untuk pengisian daftar riwayat hidup. Ya, sekali lagi kami rekomendasikan bagi Bapak Ibu yang akan mengisi daftar riwayat hidup nanti dapat mengakses di laman kami untuk mengecek di bagian playlist. Di sini ada DRHBKN. Kami sudah siapkan sekitar lebih dari 10 video untuk membantu Bapak Ibu dalam pengisian daftar riwayat hidup. Ya, alhamdulillah video ini sudah digunakan rekan-rekan yang mengisi daftar hidup tahap 1 dan semuanya dapat berjalan lancar. Dan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab berdasarkan pengalaman pada pengisian daftar riwayat hidup tahap 1. Demikian informasi singkat dari kami, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.